Sama Kak, aku juga semenjak lihat video Mimi lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini. Kita boleh dihianati tapi harus tetap menjaga kesehatan mental dan hati kita. Masya Allah, Kak Elinda terima kasih banyak komentarnya, mudah-mudahan ikut menyemangati dan ikut menguatkan teman-teman yang lain ya. Bener banget ini ya. Kita boleh dihianati, kita boleh disakitin siapa aja, karena dihianati, disakiti, dilukai, dibikin sedih gitu ya, dibikin berdarah-darah sama orang lain itu sesuatu yang kita nggak bisa pilih. Namanya ujian datang kapan aja dengan cara apa aja, terserah takdir, terserah Allah ya. Yang pasti apapun yang mendatangi kita, yang gak boleh itu satu, yaitu kita yang jadi hancur. Kita dihianati orang boleh, disakiti orang boleh. Apakah kita boleh hancur gara-gara itu? Enggak, kita gak boleh hancur gara-gara itu. Buat apa? Kalau hidup cuma buat hancur-hancuran, buat apa? Gitu ya. Buat apa kita hidup? Neng, teman-teman, coba kita rasain ya. Rasulullah aja hidup cuma sampai umur 63 tahun. Kalau seandainya hidup kita cuma sampai umur 63 tahun, sekarang usia kita misalnya 40 tahun. Berapa tahun lagi kita hidup? 23 tahun lagi usia kita selama 23 tahun ke depan. Yang sisanya lebih sedikit ini. Mau kita jalanin dengan tenggelam dalam kesedihan dan kehancuran seperti ini? No. We don't deserve that. Kita gak pantas. Kita tidak layak punya perasaan seperti itu. Kita tidak layak untuk merasakan kehancuran seperti ini di sisa usia kita yang mungkin udah gak banyak ini. Kalau kita sampai kayak Rasulullah 63 tahun, kalau kita gak sampai, Apa iya karena ujian ini, dan ujian-ujian lain masih akan terus berdatangan dalam hidup kita. Kita mau dibuat hancur dan selesai ketenangan dan kebahagiaan kita sampai di sini kan? Kita nggak adil dong sama diri kita sendiri. Kita nggak sayang dong sama diri kita sendiri kalau kita membiarkan itu terjadi. Ya, kalau faktanya kita memang belum bisa meninggalkan suami yang udah mengkhianati kita. Emang kenapa kalau aku belum bisa menceraikan dan meninggalkan suami yang udah diam-diam di belakang aku berselingkuh, bahkan misalnya sampai punya anak? Emang kenapa kalau aku tetap bertahan sama suami yang seperti ini? Apakah nikmat Islamku dicabut? Apakah terus aku keluar dari agama yang aku percaya sekarang? Apakah terus anak-anakku semuanya jadi pada kena penyakit kulit? Apakah terus aku dipecat tiba-tiba dari perusahaan, dari kantor tempat aku kerja? Kan enggak. Ya, yang namanya ujian kita nggak bisa milih. Apakah kita mau hancur atau enggak karena ujian ini? Itu kita sendiri yang nentuin. Oke, kalau memang kita nggak bisa keluar dari sebuah kondisi yang memang sulit untuk kita putuskan segera keluar dari kondisi itu, nggak apa-apa. Mari kita lihat point of view atau aspek-aspek yang masih bisa kita kembangkan di situ. Jadi kan kita nggak bisa dong semuanya mau kita dapetin gitu ya. Kita kan nggak bisa. Kalau memang kita udah coba berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang kita mau dan ternyata nggak bisa, kita udah mengikhtiarkan dengan berbagai macam cara supaya kita bisa ada di posisi yang kita mau, ternyata nggak bisa, lalu kita juga nggak bisa meninggalkan kondisi itu, maka pilihan terbaik adalah kita geser point of view kita geser sudut pandang kita. Banyak banget hal-hal yang bisa membahagiakan kita. Dalam hidup ini tuh isinya bukan tentang suami doang, bukan tentang kita dan suami doang. Teman-teman ingat, kita keluar gelindingan dari rahim ibu kita sendiri, dan nanti kita akan meninggal dikubur juga sendirian. Ini yang kita bela-bela setengah mati, sesungguhnya menjalankan kehidupan di dunia ini sendirian. Ingat ya teman-teman, kita keluar dari rahim ibu kita gelinding tuh sendirian, lalu nanti kita akan pulang ke Yang Maha Kuasa juga sendirian. Kita masuk tanah, masuk ke kuburan itu juga sendirian. Ya, suami yang kita bela-bela, yang kita kejar-kejar, yang kita pertahankan, rumah tangga yang kita bela-bela, yang kita pertahankan, pernikahan yang kita bela-bela, yang kita pertahankan ini nggak ikut masuk, nggak ikut sama kita. Jadi sebenarnya kita ini makhluk pribadi, makhluk yang sendirian. Maka apakah suami harus selalu bersama-sama kita? Harus menjadi milik kita satu-satunya? Nggak juga. Sesungguhnya apa sih yang kita perjuangkan? Diri sendiri, kebahagiaan sendiri, dosa dan pahala sendiri. Jadi suami, anak, orang tua, mertua, kakak, dan adik itu hanya titipan, pendamping hidup kita aja, pendamping. Bukan bagian dari diri kita. Yang menjadi bagian dari diri kita siapa? Jiwa kita sendiri, hati kita sendiri, ketenangan dan kebahagiaan kita sendiri, teman. Jadi utamakan itu, utamakan ini, utamakan diri kita sendiri. Orang lain boleh saja mengkhianati aku, orang lain boleh aja menyakiti aku, orang lain boleh saja melukai aku, orang lain boleh saja membuat aku berdarah-darah, tapi aku tidak boleh melakukan itu ke diriku sendiri. Gak apa-apa orang lain mau menyakiti kita gak bisa apa-apa kok, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Karena sikap orang lain, bagaimana dia di luar, termasuk suami gitu ya, bagaimana dia di luar rumah, bagaimana dia ketika di luar pandangan mata kita, benar-benar di luar kendali kita, benar-benar di luar kontrol kita. Jadi mengharapkan kebahagiaan dari orang lain itu melelahkan. Rasanya pasti seperti telur di ujung tanduk.
Kita deg-degan terus karena tidak ada kepastian di dalamnya. Namanya manusia bergerak, dia jalan, dia ketemu sama orang, dia keluar dari rumah, dia seringkali tidak di depan pandangan kita. Dia akan merasakan apa yang memang dia rasakan di luar sana. Dia akan melihat, dia akan memikirkan apa yang dia lihat di luar sana. Benar-benar kita gak bisa kendalikan, benar-benar kita gak bisa kontrol, betul-betul di luar daya upaya kita. Makanya berharap bisa bahagia dari orang lain, sekali lagi Mimi bilang itu melelahkan. Harus fokus ke diri sendiri ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman ini memang sudah terlalu menyakiti aku sudah tidak sanggup lagi ada di dalam pernikahan seperti ini, dan kebetulan teman-teman ada kemampuannya untuk segera pergi dari rumah tangga ini, segera menceraikan suami, go ahead, bagus, alhamdulillah. Karena kita memang tidak layak gitu ya diperlakukan sama orang-orang yang kita anggap memperlakukan kita dengan tidak fair. Jadi kalau kita ada kemampuan untuk segera pergi dari rumah tangga yang sudah tidak lagi membuat kita bahagia, bahkan selalu merusak mental kita, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, nggak apa-apa. Bukan berarti teman-teman lemah dan salah. Hanya saja pandangannya harus dirubah. Kalau terus-terusan punya pandangan, aku nggak bisa pergi nih dari pernikahan ini gitu ya. Aku nggak bisa nih ninggalin suami yang udah jelas-jelas berselingkuh misalnya. Tapi terus kita terus-terusan pola pikirnya, pingin suami kembali lagi sama aku, pingin suami menjadikan aku satu-satunya lagi kayak dulu, pingin suami kembali mencintai aku, tidak ada wanita lain lagi. Itu kan hanya akan semakin membebani pikiran kita, karena kenyataannya kan gak begitu. Kan kenyataannya suami memang udah jalan lagi sama perempuan lain. Bahkan yang kali ini suami udah lebih berani terang-terangan dan ngomong sama kita. Masa kita mau terus-terusan gak terima sama kenyataan yang kita tidak bisa tinggalkan itu? Bukankah hal itu malah akan membuat kita semakin sakit mentalnya? Bukankah itu akan membuat kita semakin sulit untuk tenang, semakin membuat kita depresi, semakin membuat kita stres, semakin membuat kita hancur dan gila? Emang teman-teman mau hidup dalam depresi, stres, kegilaan, kehancuran? Teman-teman sayang gak sama diri teman-teman? Apakah benar kebahagiaan itu hanya hidup bersama dengan suami? Enggak. Teman-teman, ada banyak banget sahabat-sahabat kita yang suaminya berpoligami, berselingkuh, tapi dia tetap bahagia. Bahkan ada banyak banget teman-teman kita yang single mom gitu ya, janda tapi hidupnya tetap kuat, powerful, bahagia, dan terarah. Banyak. Yang membedakan apa sih kita sama mereka? Kenapa kita sama teman-teman kita yang menjalankan kehidupan seperti itu? Pola pikir dan prioritas. Dalam hidup, kondisi ujian, seberat apapun ujian itu kita gak bisa pilih. Dia bisa datang dalam bentuk apa saja. Tapi kalau mindset dan prioritasnya jelas, pasti akan membuat hidup kita move on. Ujiannya boleh apapun. Orang boleh mengkhianati kita, orang boleh menyakiti kita. Tapi kalau prioritas hidup kita jelas, kalau kita merubah pola pikir kita, harusnya ujian seberat apapun tidak akan menghalangi kita untuk move on dan hidup dalam kebahagiaan. Yuk teman-teman, jangan terus-terusan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Jangan terus-terusan fokus pada hal-hal yang kita udah tahu kita gak bisa dapetin. Berbulan-bulan lamanya kita udah mengikhtiarkan supaya suami kembali ke rumah, menjadikan kita satu-satunya, supaya suami kembali bucin sama kita, faktanya gak bisa. Kalau kita terus-terusan kekeh, kalau kita terus-terusan nekat mau memperjuangkan yang itu, sedangkan berbulan-bulan lamanya kita sudah menghadapi kegagalan, bahkan kondisinya suami malah semakin parah sama perempuan itu, menurut Mimi kita nekat. Kalau kita tetap mau memperjuangkan yang itu, gak apa-apa. Kita gak harus memperjuangkan suami supaya dia bucin lagi sama kita. Gak apa-apa teman-teman, kita gak harus memperjuangkan suami yang udah berkhianat supaya bucin lagi sama kita. No, yang harus kita perjuangkan adalah hidup yang maju ke depan dan lebih bahagia. Jadi jadikan ujian ini sebagai batu loncatan supaya kita lebih cantik, lebih glowing, lebih berdaya, lebih punya banyak tabungan. Anak-anak masa depannya jadi jauh lebih jelas. Ingat, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini tuh banyak banget. Jangan hanya berfokus pada satu hal saja, yaitu rumah tangga kita dan suami. Fokus pada hal-hal lain. Masa depan kita dan anak-anak, diri kita sendiri ya. Mandirian finansial kita, keberdayaan kita, fokus ke situ. Kalau masih sulit dan masih nggak tahu caranya, teman-teman bisa join sesi langsung one-on-one sama Mimi di sesi Pulih Bahagia Self Love, biar tahu bagaimana caranya menghadapi kondisi ujian suami berselingkuh dan kita tetap bertahan namun kita tetap bahagia. Bisa ya.